Dina terperangkap dalam kegelapan. Di tengah ruangan yang semakin sempit, di hadapannya altar batu hitam yang penuh dengan darah, menjadi saksi ritual yang gagal. Namun, dalam kegelapan itu, suara lembut terdengar. Ada jalan keluar, Dina. Suara menjadi lebih jelas, hampir seperti bisikan dari dalam dirinya. Kau Dina, bisa keluar. Tetapi harga yang harus dibayar sangat besar. Dina tertegun. Suara itu datang entah dari mana. Namun terasa begitu berat, dan tawaran itu menggelisahkan hatinya. Aku seorang ibu. Tidak ada yang percaya aku dibunuh oleh kekasihku. Mereka bilang aku gila, tapi aku tak berdosa. Aku seorang ibu. Tidak ada yang percaya aku dibunuh oleh kekasihku. Mereka bilang aku gila, tapi aku tak berdosa. Ritual ini, aku adalah korban pertama. Tak ada yang tahu. Aku hanya ingin bertahan hidup. Tapi mereka memanfaatkan tubuhku. Aku hanya pedagang kecil. Aku berusaha melarikan diri dari kekuatan itu. Tapi mereka memaksaku terus jadi bagian dari ritual ini. Aduh, semua kami terperangkap di sini. Semua tak berdosa. Kisah-kisah roh yang terperangkap bergema di sekelilingnya. Semua tak bersalah, semua hanya korban dari ritual yang gagal. Untuk melepaskan mereka, kau Dina harus menggantikan salah satu dari mereka. Salah satu roh yang terperangkap harus pergi, dan tempatnya harus diisi. Kau bisa melakukannya, Dina. Kau bisa menyelamatkan mereka semua jika kau bersedia. Dina mendengar tawaran itu, namun
harga yang harus dibayar sangat besar. Korban satu jiwa yang harus digantikan dengan tubuhnya. Pilihan yang berat, tak ada jalan kembali. Waktumu hampir habis, Dina. Pilihlah dengan bijak. Ketegangan semakin meningkat. Waktu untuk memilih semakin mendekat. Dan Dina harus memutuskan menjadi penyelamat atau korban selamanya. Aku setuju. Iya, aku setuju. Dina akhirnya membuat pilihan yang akan membawa konsekuensi yang tak bisa dia bayangkan. Dalam gelapnya bangsal 12, keputusan ini bukanlah jalan keluar. Ini adalah permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Selamat datang, Dina. Sekarang kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Apa yang akan terjadi pada Dina? Jalan keluar yang ia pilih ternyata bukanlah kebebasan. Dina berdiri di depan pintu terakhir yang tampak lebih besar dan lebih gelap dibandingkan pintu-pintu sebelumnya. Udara di sekitar terasa semakin berat, penuh dengan ketegangan. Sebuah cahaya samar memancar dari balik pintu itu. Tetapi Dina tahu bahwa ini bukanlah cahaya yang menenangkan. Ini adalah cahaya yang membawa akhir, atau mungkin awal dari sebuah siksaan yang lebih besar. Dina menatap pintu itu sejenak. Matanya penuh keraguan dan ketakutan. Namun, suara roh-roh yang terperangkap di dalam bangsal 12 bergema dalam pikirannya. Mereka semua telah mengorbankan begitu banyak, dan sekarang giliran Dina untuk membebaskan mereka. Aku harus melakukannya. Iya, ini adalah satu-satunya cara mereka agar mereka bisa bebas. Aku harus bisa. Aku harus bantu mereka. Dengan tangan yang gemetar, Dina menarik tuas pintu dan membukanya. Begitu pintu itu terbuka, cahaya terang menyilaukan matanya. Namun, saat ia melangkah masuk, rasa cemas dan ketakutan menyelimuti jiwanya. Roh-roh yang terperangkap kini mulai melayang keluar, satu persatu, dengan cahaya yang menyelimuti tubuh mereka, menghilang ke dalam kegelapan, bebas dari jeratan ritual yang tak pernah kunjung selesai. Terima kasih, Dina. Akhirnya aku bebas. Kau menyelamatkan kami, Dina. Semoga kau juga bisa bebas ya. Terima kasih, Dina. Terima kasih. Dina menyaksikan dengan mata penuh haru
roh-roh itu satu persatu menghilang ke dalam cahaya, menyatu dengan keabadian yang penuh kedamaian. Hatinya terasa lebih ringan, seakan beban yang membebaninya selama ini mulai terangkat. Namun, saat bangsal 12 mulai runtuh, tanah bergetar, dinding-dinding batu hancur seiring dengan kehancuran bangsal itu. Pilar-pilar yang kokoh mulai retak dan ambruk, seolah tempat itu tidak mampu lagi menahan beban yang ada. Cahaya yang memancar dari pintu terakhir semakin terang, memancar ke langit malam yang gelap, seakan menandakan bahwa kisah bangsal 12 akhirnya akan berakhir. Dina berteriak penuh harapan. Akhirnya aku hampir bebas. Ya, aku hampir bebas ini. Tolong, aku pasti akan bebas. Namun, harapan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, sosok penjaga yang berjubah hitam mulai dari kegelapan itu muncul dengan wajah yang penuh kebencian. Rantai yang menggantung di tubuhnya berdesak keras, dan ia melangkah cepat untuk mendekati Dina. "Kau pikir kau bisa melarikan diri, Dina? Tak ada yang bisa lepas dari bangsal 12. Kau tidak bisa pergi begitu saja." Sebelum Dina bergerak atau melarikan diri, sosok penjaga meraih tangannya dengan kekuatan yang luar biasa. Dina berteriak, meronta, namun semakin lama ia merasa tubuhnya semakin lemah. Kegelapan mulai menyelubungi matanya, dan rasanya seakan ia tersedot kembali ke dalam dunia yang penuh kegelapan ini. Dina berteriak dengan suara yang lemah. Tidak, aku tidak mau kembali. Tidak. Namun, meskipun bangsal 12 runtuh perlahan dan roh-roh bebas, Dina tetap terseret kembali ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Saat sosok penjaga menarik Dina ke dalam kegelapan yang tak terjangkau oleh cahaya, dunia di sekitarnya menjadi kabur. Dina merasa dirinya seperti jatuh ke dalam sebuah lubang hitam yang tak pernah ada ujungnya, di mana suara-suara roh yang dulu membantunya kini hanya menjadi kenangan yang memudar.